Jemaat Tuhan dimanapun berada, kita bertemu kembali di Sapaan Teduh Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji hormat bagimu ya Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang senantiasa tetap memelihara, memberkati kehidupan kami. Bapa, saat ini Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan agar kami mampu menjadi pelaku firman-Mu dan tetap melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami, terutama ketika kami melakukan aktivitas kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi nats renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 18 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ungkapan yang mengatakan berkumpul karena Kristus disatukan oleh hadiratnya. Artinya, saat kita berkumpul dalam nama Yesus Kristus, bukan hanya kehadiratnya yang nyata, tetapi juga kesatuan hati yang ia bentuk di antara kita. Memang seringkali kita bertanya, kalau kita tidak di gereja, apakah Tuhan tetap hadir? Atau kalau hanya 2 orang yang berdoa bersama, apakah Tuhan benar-benar memperhatikan? Dalam dunia yang sering memandang besar dan megah sebagai tanda keberhasilan, kita mungkin merasa kecil, tidak berarti, atau tidak layak menjadi tempat kehadiran Allah. Tapi dalam Matius 18 ayat 20 memberi kita sebuah kekuatan bahwa Tuhan tidak menilai dari besarnya jumlah, tapi dari kesungguhan hati kita. Ya, artinya Dia hadir bukan hanya di tempat yang megah, tapi juga di ruang yang kecil, rumah yang sederhana, dan komunitas yang kecil dan bertumbuh dalam Tuhan. Artinya asal kita berkumpul dalam namanya, maka Dia hadir di tengah-tengah kita. Di tengah kesibukan hidup dan berbagai tantangan yang kita hadapi, kita mungkin sering kali merasa sendiri atau merasa kecil, terutama dalam iman dan persekutuan. Kadang kita berpikir bahwa untuk merasakan kehadiran Tuhan, kita harus berada dalam kerumunan besar atau ibadah yang megah. Namun firman Tuhan hari ini memberikan sebuah kekuatan bagi kita bahwa Tuhan hadir bahkan ketika hanya 2 atau 3 orang berkumpul bersama dalam namanya. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dalam renungan kita pada pagi hari ini, Yesus mengajarkan kita bahwa bukan jumlah orang yang membuat suatu persekutuan menjadi berarti di hadapan Allah, melainkan kualitas hati, melainkan kualitas hati kita dan apa tujuan kita berkumpul. Artinya, kualitas dan tujuan pertemuan itulah yang menjadi inti yang diharapkan oleh Yesus. Berkumpul dalam namaku berarti kita mengarahkan segala sesuatu kepada Yesus sebagai pusat dan tujuan utama persekutuan kita. Ketika kita hadir bersama, bukan sekedar untuk bertemu, tapi dengan niat yang tulus untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan, baik dalam berdoa bersama dan bagaimana kita saling menguatkan dalam iman. Maka janji Tuhan adalah Dia juga hadir di tengah-tengah kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah penghiburan yang besar bagi kita. Tidak peduli apakah kita hanya berdua dalam doa bersama pasangan kita, bersama sahabat terdekat, atau dalam kelompok kecil, namun kehadiran Tuhan tetap nyata dan menyertai kita. Tuhan tidak menunggu jumlah yang banyak atau tempat yang megah. Ia lebih menghargai ketulusan hati kita dan kesungguhan iman kita untuk datang
menyembah dan memuji dan bersekutu dengan Dia. Janji kehadirannya ini membawa damai dan kekuatan yang menguatkan kita untuk melangkah, bahkan dalam situasi yang sulit pun kita tetap mampu bersekutu dengan Tuhan. Ada sebuah kampung di mana tinggallah seorang nenek yang setiap pagi duduk bersama cucunya untuk berdoa. Mereka tidak memiliki banyak harta, namun hanya sebuah Alkitab yang lusuh di ruang kecil di dapur yang ia miliki. Namun sang nenek selalu merasakan kehangatan dan ketenangan yang luar biasa ketika mereka berdoa bersama, di mana dia merasakan seolah-olah Yesus benar-benar duduk di samping mereka. Kisah ini mengingatkan kita bahwa hadirat Tuhan tidak bergantung pada tempat atau banyaknya orang, melainkan pada hati yang terbuka dan kerinduan yang tulus untuk bersekutu dengan Dia. Maka dari itu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah mulai hari ini kita membangun persekutuan yang sejati, walau hanya dengan beberapa orang, tapi dengan iman yang besar. Jangan menunggu pertemuan besar atau acara megah untuk merasakan hadirat Tuhan. Hadirkan Dia dalam setiap doa keluarga. Hadirkan Dia dalam setiap percakapan kita, baik bersama keluarga, baik dengan sahabat, atau saat kita berkumpul dengan sesama orang percaya. Ketika kita menyatukan hati dalam nama Yesus Kristus, Dia berjanji akan hadir di tengah-tengah kita. Hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk membuka hati dan mengundang Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kita, dalam setiap kegiatan yang kita lakukan, dalam setiap persekutuan kecil yang kita jalani. Tuhan tidak hanya hadir untuk yang besar dan ramai, tetapi juga untuk yang sederhana dan tulus. Maka marilah percayalah dalam setiap doa, pujian, dan doa bersama, sekecil apapun yang kita lakukan untuk menyembah Tuhan. Namun ketika kita memiliki kekuatan dan kita melakukannya dalam nama Yesus Kristus, maka Dia hadir menyertai kita, memberikan kita damai sejahtera, memberikan pengharapan yang baru, dan memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Semoga melalui renungan pada pagi hari ini menguatkan aku dan kamu dan kita semua untuk selalu rindu membangun persekutuan yang benar di hadapan Tuhan, bukan berdasarkan jumlah, melainkan berdasarkan iman dan kasih yang tulus kepada Kristus. Karena itu, dimanapun kita berada, baik 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, ingat, di situ Dia berjanji hadir dan memberkati kita. Tuhan memberkati kita, tetap berpengharapan dalam melakukan setiap aspek kehidupan kita dan melakukan kegiatan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Bapa agar kami tetap mampu bersekutu dengan-Mu, tetap membangun relasi kami dengan Tuhan. Karena kami percaya ketika hati tulus, ketika kami tetap bersekutu dengan Tuhan, memuji nama Tuhan, maka Tuhan hadir dalam setiap persekutuan dan dalam setiap kegiatan ketika kami menyembah dan memuliakan nama-Mu. Bapa Surgawi, kami berdoa pada saat ini Tuhan, untuk jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun Bogor Barat. Tuhan berkati semua para hamba Tuhan, pertua diaken, pendeta, dan semua pengurus kategorial, dan semua jemaat Tuhan yang ikut ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan dan para pelayan Tuhan, agar mereka semakin diberkati Tuhan, semakin diperlengkapi Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan untuk menyuarakan suara kenabian. Kami juga berdoa Tuhan, agar Tuhan senantiasa memberkati dalam setiap pekerjaan, dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh jemaat Tuhan,
agar tetap mampu melibatkan Tuhan dan tetap mampu membangun persekutuan relasi dengan Tuhan dalam setiap kehidupan yang mereka lakukan. Terima kasih Bapa, ini doa dan harapan kami. Kami serahkan kehidupan kami ke tangan pengasihan-Mu yang kudus, karena kami percaya Tuhan senantiasa memberkati dan memelihara kehidupan kami. Ini doa dan harapan kami Bapa. Kami sampaikan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.